Spurs dan Arsenal terlibat rebutan pemain lagi. Jackson jadi basi baru Kane di Munchen. Cremonese segera angkut Jamie Vardy. Daripada nganggur, Telstar siap tampung Hilgers. Timnas Indonesia akhirnya punya direktur teknik. Liverpool meraih 3 angka secara dramatis usai mengalahkan Newcastle United 3-2. 2 gol tuan rumah dicetak Bruno Guimaraes menit 57 dan William Osula menit 88. Sementara Liverpool membalasnya dengan gol Ryan Gravenberch menit 35, Hugo Ekitike menit 46, dan Rio Ngumoha menit 90+10. Dengan hasil apik ini, Liverpool punya koleksi poin yang sama dengan Arsenal dan Tottenham Hotspur. Dari Serie A, Inter Milan membuka giornata pertama dengan berpesta 5-0 atas Torino di Giuseppe Meazza. 5 gol La Beniamata masing-masing datang dari Alessandro Bastoni menit 18, 2 gol Marcus Thuram menit 36 dan 62, Lautaro Martinez menit 52, dan Yohan Boni menit 66. Inter untuk sementara menduduki tata Kapolista. Kita menuju berita Liga Inggris. Rio Ngumoha tampil mengejutkan saat menjadi penentu kemenangan Liverpool atas Newcastle United. Melansir dari Footmob, Ngumoha mengemas gol pamungkas deres di masa injury time yang mengantarkan 3 poin kembali ke Anfield. Berkat capaian golnya itu, Ngumoha resmi mencatatkan diri sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liverpool di kompetisi resmi. Ia melakukannya di usia yang baru 16 tahun dan 361 hari. Pencapaian ini mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang Michael Owen. Usai bertarung untuk mendapatkan Eberechi Eze, Tottenham Hotspur dan Arsenal kini saling berebut memikat hati Piero Hincapié. Menurut Goal, Hincapié dikabarkan sudah bertekad untuk keluar dari Bayer Leverkusen musim panas ini. Mengetahui hal itu, Spurs dan Arsenal langsung maju ke hadapan Hincapié. The Lily West jadi yang pertama merayu dengan proposal peminjaman dan kewajiban beli senilai 52 juta pounds. Sementara Arsenal akan berupaya menikung lagi Spurs. Namun, The Gunners perlu menjual Jakub Kiwior dan Alexander Zinchenko lebih dulu. Sempat diisukan tetap di Premier League, Nicholas Jackson sudah menentukan masa depannya jelang berakhirnya bursa transfer. Mengutip dari Sport Bill, Jackson telah mencapai kesepakatan personal dengan Bayern Munchen untuk bergabung ke Allianz Arena. FC Hollywood kini sedang bernegosiasi dengan Chelsea terkait opsi peminjaman semusim buat Jackson. Peminjaman Jackson menjadi pemain cadangan setelah Nick Woltemade tak kunjung datang dari Stuttgart. Chelsea tampaknya terbuka untuk opsi peminjaman meskipun awalnya cenderung memilih penjualan permanen. Newcastle United kembali gagal memperkuat lini serang setelah tawaran untuk Jørgen Strand Larsen ditolak mentah-mentah. Melaporkan dari Tribal Football, Wolverhampton resmi menolak tawaran dari The Magpies senilai 50 juta pounds. Wolves menegaskan kalau striker asal Norwegia itu tidak untuk dijual dan masih menjadi andalan Vitor Pereira. Sejatinya, Strand Larsen cukup tertarik untuk pindah ke Thun Army. Namun Wolves sigap mencegahnya dan sedang menyiapkan dokumen kontrak baru untuknya. Mengamati keadaan Manuel Akanji yang hendak disingkirkan Pep Guardiola, Crystal Palace menjadikannya sebagai target prioritas selanjutnya. Mengabarkan dari The Sun, Palace memantau Akanji sebagai bek yang dapat menolong kelemahan barisan pertahanan. Juara Community Shield itu melayangkan tawaran pertama senilai 15 juta pound plus bonus untuk mendatangkan pemain berpaspor Swiss itu. Oliver Glasner khawatir kehilangan Mark Guehi melemahkan pertahanan Palace, sehingga Akanji menjadi solusi yang amat dibutuhkan. Dari Inggris, kita melawat ke Spanyol. Setelah dikabarkan akan bertahan di La Liga dengan bergabung Real Betis, Dani Ceballos memilih destinasi lain untuk kelanjutan karirnya. Melansir dari beIN Sport, Ceballos makin dekat ke Olympique Marseille. Ceballos memberi isyarat perpisahan lewat unggahan di media sosial usai laga melawan Real Oviedo lalu. Marseille tengah mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi kewajiban pembelian dengan kisaran nilai transfer sekitar 15 hingga 20 juta euro. Madrid siap melepas Ceballos jika syarat yang diminta mereka terpenuhi. Masa depan Inaki Pena jelang berakhirnya jendela transfer perlahan mulai menunjukkan titik terang. Mengutip dari Football Espana, Pena disinyalir akan merampungkan kepindahannya ke Elche.
Pemain berusia 26 tahun itu berharap kesepakatan akan terwujud dalam waktu dekat. Elche menjadi yang terdepan dalam mendapatkan Pena setelah ketertarikan Como mulai mengendur. Detail kesepakatan dan kontrak Pena di Elche masih belum dikonfirmasi. Barcelona sendiri melepas Pena guna menyisihkan ruang untuk pemain yang belum terdaftar. Guna mendatangkan Nico Gonzalez dari Juventus, Atletico Madrid segera mempercepat proses penjualan Conor Gallagher. Menurut Vika Haas, performa yang belum maksimal dan kebutuhan ruang gaji membuat klub mendorong peluang transfer Gallagher. Apalagi Atletico sedang membutuhkan tambahan untuk membiayai pembelian Gonzalez senilai 30 juta euro. Atletico belum siap bergerak cepat jika ada peluang yang menguntungkan, termasuk dengan munculnya minat dari Crystal Palace. Bergeser ke Italia, klub promosi Serie A Cremonese tengah menjalin negosiasi intens untuk merayu Jamie Vardy agar mau bermain di Italia. Melaporkan dari Football Italia, Cremonese sangat berminat memboyong Vardy yang kini berstatus bebas transfer. Cremonese berharap pengalaman Vardy di level elit sepak bola Eropa dapat memperkuat langkah mereka bertahan di Serie A musim ini. Bila berhasil mencapai kata sepakat dengan Cremonese, Vardy akan satu tim dengan kiper timnas Indonesia Emil Audero. Sebagai pemilik aset dari San Siro, pemerintah Kota Milan kini akan menjual hak kepemilikan dari stadion tersebut. Mengabarkan dari Calcio Mercato, Pemkot Milan menawarkan kepemilikan penuh San Siro kepada Inter dan AC Milan. Kedua klub tengah menegosiasikan nilai akuisisi San Siro. Nilai jual yang semula sebesar 197 juta euro, kini dapat turun signifikan menjadi sekitar 160 juta euro. Penurunan harga ini didasarkan pada sejumlah fasilitas di San Siro yang sudah mulai tak layak pakai dan perlu pembenahan cukup banyak. Dari Jerman, selepas berstatus bebas transfer, Lucas Vazquez telah memutuskan mencari tantangan baru di Bundesliga. Melansir dari OneFootball, mantan bek Real Madrid itu akan bergabung dengan Bayer Leverkusen untuk musim ini. Tes medis telah dilakukan secara tertutup dan kontrak berdurasi 2 tahun akan resmi ditandatangani Vazquez. Kedatangan Vazquez ke Bay Arena menjadi sinyal kuat untuk mengantisipasi kepergian Piero Hincapié yang semakin tak tertarik dengan kepelatihan Erik ten Hag. Melompat ke Belanda, mengamati kondisi terkini Mats Hilgers yang carut-marut dengan manajemen FC Twente. FC Telstar kini bersedia untuk menampungnya. Menurut inilah.com, pelatih Telstar Anthony Correa mencoba menyelamatkan karir Hilgers dengan mengajukan minatnya. Korea ingin tenaga Hilgers untuk membantu Telstar bisa bertahan di area divisi musim ini. Pihak Telstar dikabarkan sudah menghubungi Twente dalam beberapa jam terakhir untuk kemungkinan transfer Hilgers. Belum ada respon lanjutan yang dikeluarkan Twente terkait tawaran dari Telstar. Pulang ke Ibu Pertiwi, PSSI resmi menunjuk Alexander Zwiers untuk mengisi jabatan penting sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia. Mengutip dari CNN Indonesia, Zwiers diperkenalkan ke publik dalam konferensi pers di Jakarta Senin kemarin. Dengan pengalaman mumpuni, termasuk sukses membawa Yordania jadi runner-up Piala Asia 2023 dan lolos ke Piala Dunia 2026, Zwiers berharap dapat membantu kemajuan timnas Indonesia. Zwiers menegaskan komitmennya untuk membangun sepak bola nasional, didukung oleh kedekatannya dengan Indonesia melalui sang istri. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kekesalannya karena laga uji coba timnas Indonesia menghadapi Kuwait pada 5 September di Surabaya mendadak dibatalkan. Mengabarkan dari Bola Sport, awalnya PSSI mengira kalau pembatalan yang dilakukan Kuwait karena adanya konflik internal di federasi. Namun PSSI mulai mencurigai adanya upaya sabotase, sehingga Kuwait tak jadi terbang ke Surabaya untuk melawan Indonesia. Untuk saat ini PSSI telah mengirim protes resmi dan berniat melaporkan insiden ini ke AFC. Setelah tak lagi dikaitkan dengan kepindahan ke Galatasaray, Ilkan Gundogan kini ditawarkan oleh sang agen ke Juventus. Melansir dari OneFootball, agen Gundogan sudah menghubungi pihak Bianconeri untuk menawarkan pemain asal Jerman tersebut. Hasilnya Juve mulai mempertimbangkan tawaran tersebut setelah melepas Douglas Luiz ke Nottingham Forest. Gundogan bisa jadi opsi yang murah dan berkualitas dibandingkan Matt O'Reilly yang dipantau dari Brighton. Apalagi Pep Guardiola sudah tak lagi membutuhkan tenaga Gundogan. Sembari berusaha melakukan negosiasi untuk Savinho, Tottenham Hotspur kini bergerak mengamati pemain muda yang jadi alternatifnya. Mengutip dari Code Offside, Spurs kini memasukkan nama Magnus Aklius sebagai opsi yang lebih murah dari Savinho. AS Monaco dikabarkan mau melepas pemuda 23 tahun itu dengan harga 47,5 juta pounds.
angka yang lebih murah dari harga Savinho yang dipasang Manchester City. Dengan mencetak 7 gol dan 12 assist musim lalu, Akleyus bisa jadi investasi jangka panjang Spurs. Demi menjaga aset berbakat masa depannya, Arsenal sedang menyiapkan dokumen kontrak profesional untuk Max Downman. Menurut Tribal Football, The Gunners tergerak untuk memberi anak muda 15 tahun itu kontrak profesional setelah tampil apik saat melawan Leeds United. Klub berencana mengikatnya dengan kontrak hingga 2028, segera setelah ia berulang tahun ke-16 pada 31 Desember. Mikel Arteta tampak mendukung langkah Arsenal untuk memagari Downman sebagai talenta masa depan kelas dunia. Setelah Ange Postecoglou dan Jose Mourinho, kini muncul nama Brendan Rodgers sebagai kandidat pelatih Nottingham Forest. Melaporkan dari The Sun, Forest kini mempertimbangkan Rodgers sebagai kandidat terbaru untuk menggantikan Nuno Espirito Santo. Klub yang bermarkas di City Ground itu memasukkan Rodgers dalam daftar setelah mantan pelatih Liverpool itu sedang dalam tahun terakhir kontraknya di Celtic. Rodgers sendiri mengaku tak memusingkan adanya ketertarikan Forest dan tetap fokus memimpin Celtic. Inggris sudah, saatnya ke Spanyol. Deportivo La Coruña dihadapkan dengan perlombaan dari klub besar Eropa yang saling menyukai Jeremy Hernandez. Menggambarkan dari Vikajas, Jeremy yang kini menginjak usia 22 tahun itu menjadi incaran dua raksasa Eropa, yakni Manchester City dan PSG. Keduanya dilaporkan bersedia membayar klausul pelepasan Jeremy senilai 60 juta euro. Performanya yang berkembang pesat membuat Jeremy menjadi target menarik untuk masa depan klub top Eropa. Center dikabarkan cukup tertarik dengan penampilan Adam Wharton. Real Madrid mulai menepis kabar yang berkembang tersebut. Melansir dari Football Espana, sumber internal Madrid akhirnya buka suara terkait rumor tersebut. Mereka mengatakan kalau minat tersebut tidak nyata dan diduga sengaja disebar oleh agen Wharton untuk menciptakan kegaduhan. Los Blancos merasa belum perlu untuk menebus pemain Crystal Palace tersebut yang punya harga sekitar 80 juta euro. Kemungkinan besar pihak Madrid tidak akan melanjutkan langkah terhadap Wharton. Melompat ke Italia, usai tak lagi dibutuhkan oleh Arne Slot, AS Roma bersiap untuk meminjam Costa Tsimikas selama semusim ke depan. Mengutip dari Tribal Football, Roma sedang mengupayakan peminjaman bek kiri 29 tahun asal Yunani tersebut. Giallorossi ingin menghadirkan saingan bagi Angelino di posisi bek kiri dan dilaporkan telah menghubungi Liverpool terkait kemungkinan transfer pinjaman ini. Gianpiero Gasperini termasuk yang menyambut baik upaya peminjaman Tsimikas jelang deadline bursa transfer. Setelah Victor Boniface gagal bergabung karena tes media, AC Milan langsung move on dengan mengejar tanda tangan Konrad Harder dari Sporting CP. Menurut Football Italia, Milan dilaporkan telah menyetujui nilai transfer dari striker muda berkebangsaan Denmark itu. Rossoneri tak keberatan membayar 27 juta euro untuk pemain yang dianggap jadi penerus Victor Gyökeres. Saat ini, negosiasi sedang berlangsung mengenai struktur pembayaran dan kesepakatan finansial antara klub dan pemain. Bila segera rampung, Milan mengalahkan Rennes dalam perburuan Harder. Dalam pernyataan resminya yang terbaru, FIFA membeberkan rencana terbaru untuk Piala Dunia antar klub edisi selanjutnya. Melaporkan dari The Guardian, FIFA memutuskan bahwa Piala Dunia antar klub selanjutnya akan berlangsung musim panas 2029 dan bukan diadakan di Qatar. Dengan begitu, FIFA menolak pengajuan tuan rumah yang disodorkan Qatar. Alasan kuat dari penolakan Qatar sebagai tuan rumah karena suhu yang amat panas saat memasuki musim panas. FIFA disinyalir tak ingin permasalahan cuaca dan suhu ekstrim mengganggu pelaksanaan turnamen. Berikutnya dari berita pemain Indonesia, kendati kontraknya baru diperpanjang hingga 2028 oleh Ipswich Town, Elkan Bagot kemungkinan akan segera dipinjamkan kembali. Mengabarkan dari Suara.com, desas-desus peminjaman Elkan ditulis oleh surat kabar dari Inggris yakni East Anglian Daily Times. Dalam laporannya, surat kabar itu menyebut Elkan akan dipinjamkan lagi meski sudah berlatih dengan tim utama Ipswich. Hal itu diperkuat dengan bukti bahwa Elkan sudah 4 laga beruntun tak masuk dalam daftar susunan pemain. Itu membuat peluang Elkan untuk dipinjamkan semakin besar.